Liverpool harus membayar kompensasi 2,8 juta pound kepada Chelsea atas Rio Ngumoha. Liverpool telah diperintahkan untuk membayar Chelsea 2,8 juta pound setelah pengadilan memutuskan penandatanganan Rio Ngumoha. Penyerang berusia 17 tahun itu pindah ke Liverpool pada September 2024 setelah meninggalkan sistem pemuda Chelsea, membuat The Blues memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi finansial. Chelsea diyakini akan kecewa ketika Ngumoha memilih Liverpool karena mereka menyadari kemampuannya yang luar biasa dan membuat beberapa proposal kontrak untuk mempertahankannya. Keputusannya untuk menolak ajakannya dan pindah ke Merseyside menyebabkan memburuknya hubungan antara dua kekuatan Liga Premier tersebut. Chelsea dilaporkan telah melarang pencari bakat muda Liverpool menghadiri pertandingan akademi setelah kepergian Ngumoha. Dia berusia 16 tahun ketika bergabung dengan The Reds dalam keadaan kontroversial, yang memicu pengadilan Komite Kompensasi Sepak Bola Profesional. Pengadilan harus menentukan jumlah yang harus dibayar Chelsea atas kontribusinya terhadap kebangkitan Ngumoha. The Athletic melaporkan bahwa keputusan tersebut, yang tidak dapat diajukan banding, kini telah diberikan kepada kedua klub. Liverpool harus membayar sejumlah uang awal kepada lawan mereka sebesar 2,8 juta pound, yang bisa meningkat secara signifikan tergantung pada berbagai kondisi. Jumlahnya bisa meningkat menjadi 6,8 juta pound jika target tertentu yang berkaitan dengan perjalanan senior, kontrak, dan penghargaan internasional terpenuhi. Chelsea juga akan menerima 20% keuntungan jika Ngumoha pindah ke klub lain di masa depan. Ngumoha telah mewakili Inggris di level pemuda dan saat ini bermain untuk tim U19, di mana ia telah memainkan 8 pertandingan dan mencetak 1 gol. Ngumoha telah bermain 14 kali untuk tim utama Liverpool asuhan Arne Slot. Ini alasan Liverpool batalkan transfer Curtis Jones ke Inter Milan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Liverpool pada bursa transfer musim dingin di awal tahun ini sempat memberikan kesempatan bagi Inter Milan untuk mendatangkan Curtis Jones. Nerazzurri yang kebetulan membutuhkan tambahan tenaga untuk memperkuat lini tengah mereka lantas tertarik untuk merekrut gelandang berusia 25 tahun tersebut. Bukan hanya itu, Inter juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Jones yang sudah siap untuk meninggalkan Inggris dan melanjutkan karir di Italia. Akan tetapi, The Reds memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut di menit-menit terakhir. Hal itu membuat para petinggi Inter geram. Belakangan, Arne Slot membeberkan alasan kenapa pihaknya membatalkan transfer Jones ke Inter di awal tahun ini. Slot mengakui bahwa The Reds masih membutuhkan Jones di sisa musim ini. Dia mendapatkan menit bermain yang cukup tapi kurang beruntung, dalam arti bahwa lini tengah adalah satu-satunya area di mana kami belum mengalami cedera, kata Slot seperti dilansir dari Fkinter News. Kami mempertahankannya karena kami memiliki pemain, tetapi kami membutuhkannya di posisi-posisi ini. Saat ini, kami membutuhkan gelandang starter di beberapa posisi, jadi opsi di posisi itu semakin menipis. Situasinya tidak berubah bagi Cam. Dia salah satu dari 16 pemain lapangan yang kami miliki, termasuk 2 pemain muda seperti Tregnoni dan Rio Ngumoha. Situasinya tidak berubah bagi Cam. Dia salah satu dari 16 pemain lapangan yang kami miliki, termasuk 2 pemain muda seperti Tregnoni dan Rio Ngumoha. Oleh karena itu, akan aneh jika kami melepas siapapun, pungkasnya. Oleh karena itu, akan aneh jika kami melepas siapapun, pungkasnya. Liverpool dicap bodoh karena rela tebus Jeremy Jacquet senilai 60 juta pound. Liverpool dicap bodoh karena memutuskan untuk mengeluarkan 60 juta pound untuk bek muda Prancis Jeremy Jacquet. The Reds mengalahkan Chelsea dalam perburuan pemain berusia 20 tahun tersebut, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di klub Ligue 2 Clermont Foot, dan ia akan tiba di Merseyside pada musim panas. Kini, Liverpool diejek karena memberikan Rennes sejumlah uang yang sangat besar untuk pemain muda yang belum terbukti. Liverpool resmikan transfer Jacquet. Pada hari terakhir bursa transfer Januari, Liverpool mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan klub Ligue 1 Rennes untuk transfer Jacquet, dengan biaya 60 juta pound yang dilaporkan di media. Setelah kedatangannya resmi diumumkan, pemain berusia 20 tahun itu mengatakan, "Saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Liverpool, salah satu klub sepak bola terbesar di dunia. Sangat penting juga bagi saya untuk mengakhiri petualangan saya di klub merah dan hitam dengan catatan yang baik, di klub tempat saya dibesarkan, klub yang sangat dekat di hati saya. Saya memasuki paruh kedua musim ini dengan keinginan untuk merasakan emosi yang luar biasa bersama rekan-rekan setim dan para penggemar." Awalnya diperkirakan Chelsea akan menjadi tim Liga Primer yang akan merekrut Jacquet, tetapi The Reds telah mengambil langkah dan mengonfirmasi bahwa ia akan menghabiskan paruh kedua musim kembali bersama Rennes. Penampilannya akan dinilai secara berbeda, padahal dia tidak pantas mendapatkannya. Bagi kita yang memahami sepak bola,
Jangan mencoba membenarkan angka sebesar ini hanya karena Liverpool punya uang atau alasan lainnya. Itu tidak ada artinya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, ini konyol. Tidak, ini bukan soal hukum penawaran dan permintaan. Ini benar-benar konyol. Florian Wirtz akhirnya bermain seperti Florian Wirtz. Memang pernah ada keraguan bahwa Florian Wirtz tidak cukup bagus untuk bersinar di Premier League. Keraguan itu sempat mengemuka seiring periode adaptasinya yang tidak instan sejak hijrah ke Inggris. Datang dengan label harga tinggi dan ekspektasi besar, Wirtz harus menyesuaikan banyak hal sekaligus. Fisik, tempo, dan tekanan sebagai pemain termahal asal Jerman menjadi tantangan awal yang nyata. Kini, beberapa bulan berselang, gambarnya mulai berubah. Bukan semata karena statistik gol dan assist, melainkan ketenangan serta ritme permainan yang kembali melekat pada gelandang serang Liverpool itu. Ketika Wirtz tiba di Inggris, tuntutan adaptasinya jauh melampaui taktik dan posisi bermain. Ia perlu menambah massa otot, menyesuaikan diri dengan standar atletik Premier League, sekaligus menghadapi sorotan publik sebagai pemain dengan nilai transfer luar biasa. Situasi tersebut kian kompleks karena Liverpool sendiri sedang berada dalam fase transisi. Perombakan skuad membuat struktur permainan belum sepenuhnya stabil, sehingga ruang bagi Wirtz untuk mengekspresikan diri tidak selalu ideal. Dalam konteks itu, kritik yang muncul kerap terasa tergesa-gesa. Proses adaptasi pemain kreatif jarang berjalan instan, terlebih di liga dengan intensitas setinggi Premier League. Hampir setahun sebelum sorotan kembali mengarah kepadanya, Wirtz menampilkan salah satu laga terbaiknya bersama Bayer Leverkusen. Februari 2025, ia tampil dominan melawan Bayern Munchen di Bundesliga. Meski laga berakhir tanpa gol, Wirtz menjadi pusat permainan. Ia berkali-kali menerima bola di antara lini tengah dan pertahanan, lalu lolos dari tekanan dengan sentuhan sederhana namun efektif.